Tentunya di matematika diskrit kalian juga sudah mempelajari tentang fungsi pembangkit eksponen ya, sudah dipelajari. Nah, kita coba lihat definisi dari fungsi pembangkit eksponen. Fungsi pembangkit eksponen itu dari suatu barisan, yaitu barisannya A0, A1, A2, sampai dengan AR, kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan barisan tak hingga, yang mana itu dapat dituliskan dalam bentuk deret, yaitu A0 ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial, sampai dengan AR X pangkat R per R faktorial sampai dengan tak hingga. Yang mana kalau kita tulis deret ini dalam bentuk notasi sigma itu yaitu AR dikali X pangkat R per R faktorial yang mana R-nya itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Di fungsi pembangkit biasa itu kita singkat dengan FPB. Kalau fungsi pembangkit eksponen itu kita singkat dengan FPE gitu ya. Yang mana perbedaan fungsi pembangkit eksponen dengan fungsi pembangkit biasa itu terletak di pernya, pembaginya. Kalau di fungsi pembangkit biasa itu tidak ada pembaginya, sedangkan kalau di eksponen itu ada pembaginya, yaitu pembaginya R faktorial. Gitu. Nah, untuk apa sih fungsi pembangkit eksponen ini digunakan untuk menghitung banyak cara atau kemungkinan untuk mengatur atau menyusun objek yang perlu perhatian tentang urutan. Nah, ini yang digarisbawahi. Sedangkan di fungsi pembangkit biasa juga kita gunakan untuk menghitung banyak cara atau kemungkinan. Tetapi urutannya tidak diperhatikan. Atau dengan kata lain, biasanya kita menghitung kombinasi. Nah itu, kombinasi kan urutan tidak diperhatikan. Itu kita gunakan fungsi pembangkit biasa. Sedangkan kalau untuk FPE itu untuk menghitung dengan memperhatikan urutan objek. Gitu. Atau dengan kata lain, permutasi. Nah contoh, fungsi pembangkit eksponen dari barisan 1, 1, 1, dan seterusnya, itu bisa kita tuliskan 1 ditambah A1-nya 1, A2-nya juga 1. Ini kan tadi A0 ya, kalau dari persamaannya. Ini A0, ini A1, A2, A3, ini AR gitu ya. Yang mana ini kan koefisiennya satu semua nih. Koefisien dari fungsi pembangkit eksponen satu semua. Sehingga bisa kita tuliskan sigma 1 dikali X pangkat R per R faktorial. Yang mana kan kalau dikali 1 kan satunya bisa kita hilangkan. Sehingga bentuknya menjadi sigma X pangkat R per R faktorial. Yang mana kalian sudah belajar tentang deret kuasa. Oke, sudah belajar tentang deret kuasa atau deret Maclaurin gitu ya. Yang mana ini bisa kita tuliskan dalam bentuk suatu fungsi dari E pangkat X. Fungsi E pangkat X. Kemudian, kalau misalkan fungsi pembangkit dari barisan 1, K kuadrat, K pangkat 3, dan seterusnya, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi koefisiennya itu adalah 1, K kuadrat, K pangkat 3, K pangkat R, dan seterusnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, tentunya kan menjadi K pangkat R dikali X pangkat R per R faktorial. R-nya dimulai dari 0. Kalau R-nya 1 kan jadinya K saja, R-nya 2 jadinya K kuadrat, R-nya 3 jadinya K pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini itu bisa kita gabung karena pangkatnya sama jadinya KX dipangkatkan R. Yang mana ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi eksponen, yaitu E pangkat KX. Apa yang di dalam sini, itu yang menjadi pangkat. Sama halnya di sini. Yang di sini itu X, berarti di sini pangkat X, gitu ya. Oke, nah ini tentang fungsi pembangkit eksponen. Nah, kalau misalkan kita punya barisan nih, yang ini, yang nomor 1 ini, itu kan fungsi pembangkit eksponen ya. Nah, dari sini fungsi pembangkit
biasanya bagaimana? Oke, kalau kita punya fungsi ini ya, kita punya deret ini. Deret ini, kalau kita buat barisan, oke, sorry, barisan dari barisan dari nomor 1 ini, kalau misalkan kita anggap ini itu FPE, FPE ya, kalau fungsi pembangkit eksponen yang ini itu adalah barisannya 1, 1, 1, dan seterusnya. Tetapi, kalau kita anggap ini merupakan fungsi pembangkit biasa, berarti kalau fungsi pembangkit biasa itu kan pembaginya tidak ada. Berarti koefisien dari X ini, koefisien dari X kuadrat ini, koefisien dari X pangkat 3 ini, dan seterusnya. Berarti yang per R faktorial itu masuk dalam koefisien. Kenapa? Karena kalau fungsi pembangkit biasa itu kan A0 ditambah A1X ditambah A2X ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga untuk pembagi yang di bawah X itu kita masukkan ke dalam koefisien dari X pangkat R. Sehingga barisannya 1, 1/1 faktorial, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/R faktorial, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita punya deret gitu seperti ini, bisa kita pandang deret ini sebagai fungsi pembangkit eksponen atau bisa kita pandang sebagai fungsi pembangkit biasa. Kalau kita pandang ini sebagai fungsi pembangkit biasa juga bisa. Berarti barisannya apa kalau ini fungsi pembangkit biasa? Barisannya 1, 1/1 faktorial, 1/2 faktorial, dan seterusnya. Gitu. Lanjut ke contoh, tunjukkan bahwa tunjukkan bahwa fungsi pembangkit eksponen dari barisan ini itu adalah 1 dikurang 2x pangkat min 3/2. Oke, kita sekarang punya barisan ini. 1,1 kali 3, 1 kali 3 kali 5, 1 kali 3 kali 5 kali 7, dan seterusnya. Sehingga fungsi FPE aja ya, biar singkat. FPE dari barisan di atas adalah apa FPE-nya? Coba sebutkan FPE dari barisan ini. Pakai rumus yang tadi A0 ditambah A1 X per 1 faktorial ditambah, ayo, apa jadinya FPE-nya? 1 ditambah 1 kali 3 X per 1 faktorial ditambah 1 kali 3 kali 5 X kuadrat per 2 faktorial gitu ya. Ditambah yang boleh kalau mau ditulis 1 kali 3 kali 5 kali 7. Oke. Ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kali 7 X pangkat 3/3 faktorial ditambah sampai dengan, kalau X-nya X pangkat R per R faktorial, koefisiennya dalam bentuk apa? Koefisiennya gimana kalau dia X pangkat R 2N kurang 1. berapa? 2? 2N kurang 1. Oke, berarti 1, bentar ya. 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2 R kurang 1 atau tambah 1? Sampai dengan 2R kurang 1 X pangkat R per R faktorial, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah ini
Fungsi pembangkit dari barisan ini yaitu bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana sih kita menunjukkan bahwa fungsi pembangkitnya itu berbentuk ini? 1 dikurang 2x pangkat min 3/2, yaitu dengan menunjukkan, oke, berarti bagaimana kita menunjukkan? Yaitu dengan menunjukkan koefisien koefisien dari X pangkat R. Koefisien dari X pangkat R berapa di sini? Ibu tanya. Koefisien dari X pangkat R adalah dari deret ini. Ayo, berapa koefisien dari X pangkat R? Deretnya sudah ada nih. Koefisien dari X pangkat R itu dari 1 kurang 2 X pangkat min 3/2 adalah 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2R kurang 1 per R faktorial. Kita bisa lihat nih, koefisien dari X pangkat R itu adalah yang ini. 1 kali 3 kali 5 sampai 2R kurang 1 itu per R faktorial itu koefisien dari X pangkat R. Sehingga kalau kita cari dari sini, dari persamaan ini harusnya juga sama. Koefisien dari X pangkat R juga ini harusnya sama. Kenapa? Karena fungsi pembangkit dari barisan ini itu adalah 1 dikurang 2X pangkat min 3/2. Oke, kita ingat lagi bahwa eh, fungsi binomial atau persamaan binomial itu gimana? Masih ingat nggak? Binomial. Persamaan binomial. Masih ingat? Persamaan binomial. Kalau kita punya X ditambah Y pangkat N itu sama dengan apa kalau persamaan binomial? Sigma I sampai N I, U sampai I dari 0? Dari 0 apa dari 1? Dari 0 dari 0 sampai N. N terus Lalu kombinasi NI N gitu. X Kombinasi NI kan? Kombinasi NI X pangkat X N kurang 1 bukan kurang 1 tapi kurang I kurang I dan kali kali Y, Y Y pangkat I gitu ya. I. Oke, nah ini persamaan binomial ya, persamaan binomial. N-nya itu bisa tak hingga. Oke, I dari 0 sampai tak hingga bisa. Sampai dengan tak hingga. Oke, tak hingga 1 kurang 2X pangkat min 3/2. Kalau kita ubah ke persamaan binomial jadinya sigma I dari 0 sampai tak hingga N-nya sama dengan berapa N-nya? N-nya sama dengan min 3/2. Kan N-nya itu pangkat ya. I-nya masih tetap I. I-nya masih tetap I. Ini jadinya X pangkat min 3/2 kurang I. Oh, bukan X. X-nya sama dengan 1 ya. Sorry. X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Oke, 1 pangkat. Terus Y-nya itu sama dengan min 2X. Min 2X pangkat I. Min 2X pangkat I. Nah ini kalau kita sederhanakan lagi,
sigma I dari 0 sampai tak hingga kombinasi min 3/2I. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. Sehingga tinggallah min 2 pangkat I dikali X pangkat I gitu ya. Min 2 pangkat I dikali X pangkat I. Sehingga koefisien dari X pangkat I X pangkat I itu adalah ini, gitu ya. Kan kita tadi mau nyari koefisien dari X pangkat R kan? Kan sama saja X pangkat R, X pangkat I itu sama. Maka apa yang kita peroleh dari situ, koefisien dari X pangkat I itu sama dengan, kita lanjut di sini, kombinasi min 3/2, I-nya Ibu ganti jadi R saja ya, biar sinkron dengan ini. Nggak apa-apa, kita ganti R saja. Dikali min 2 pangkat R gitu. Ingat, kita mau ambil koefisiennya saja. Karena kita ingin menunjukkan bahwa koefisien dari X pangkat R itu adalah 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2R kurang 1 per R faktorial. Nah, kalau kita uraikan ini menggunakan kombinasi, min 2 pangkat R-nya Ibu letak di depan saja. Nah, apa rumus kombinasi? Coba uraikan min R dari min 3/2. R dari min 3/2. Apa rumusnya? Rumus kombinasi? Berarti min 3/2 faktorial per R faktorial dikali min 3/2 kurang R faktorial. Ini kan rumus kombinasi kan? N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial gitu. Nah, kita coba uraikan min 2 pangkat R dikali. Kita coba uraikan min 3/2 ini. Berarti min 3/2 itu kalau kita uraikan faktorialnya, min 3/2 dikali min 3/2 kurang 1 gitu ya. Dikali min 3/2 kurang 2 sampai dengan gitu. Sampai dengan nanti ada min 3/2 kurang R plus 1 dikali min 3/2 kurang R. Nah, ini kalau kita uraikan terus bisa, tetapi kita stop sampai sini saja. Berarti kita kasih tanda faktorial. Kenapa stop sampai min 3/2 kurang R faktorial? Karena penyebutnya itu ada min 3/2 kurang R faktorial. Begitu. Nah, ini bisa kita coret gitu ya. Bisa kita coret sehingga, oke. Sehingga kita dapatlah persamaannya menjadi min 2 pangkat R dikali min 3/2 dikali, ini kalau kita jumlahkan jadinya min 5/2 gitu ya. Dikali pasti nanti di sini ada lagi min 7/2 kalau kita tuliskan. Sampai dengan, kalau ini kita samakan penyebutnya jadinya min 3 kurang 2R tambah 2 gitu ya. Per 2. Min 3 tambah 2-nya Ibu langsung jumlahkan saja. Berarti min 3 tambah 2 itu jadinya min 1. Min 1. Bentar. Min 1 gitu ya. Oke, min 1 per R faktorial. Oke. Kurang R per 1 kurang R. Oke. Kemudian di sini penyebutnya sama, yaitu penyebutnya R semua. Oke. Penyebutnya 2 semua, sehingga nggak muat jadinya. Sehingga kita bisa keluarkan min 1/2-nya. Ini lihat,
penyebutnya per 2 semua, sehingga bisa kita keluarkan min 1/2. Oke, min 1/2 ini sebanyak R nih. Nah, ini sebanyak R. Sehingga ini menjadi sama dengan min 2 pangkat R dikali min setengah dikali min setengah sampai dengan min setengah. Min setengah dari setiap kurung ini kita keluarkan. Sebanyak berapa sih min setengahnya ini? Sebanyak R. Gitu ya, sebanyak R. Sehingga yang di dalam kurung ini tinggallah 3 kali 5 kali 7 sampai dengan kali 2R plus 1. Kenapa jadi 2R plus 1? Sedangkan di sini min 1 kurang 2R. Karena minnya keluar dan per 2-nya keluar. Sehingga jadi positif. Kemudian ini per R faktorial. Sehingga kemudian ini menjadi min 2 pangkat R. Min setengah kali min setengah sebanyak R jadinya min setengah pangkat R. Gitu ya. Terus ini jadi 3, 5, 7 sampai dengan 2R plus 1 gitu. Per R faktorial. Nah, ini habis nih kalau kita kali. Min 2 pangkat R sama min setengah pangkat R itu hasilnya 1. Sehingga persamaan kita menjadi 1 kali 3 kali 5 kali 7 sampai dengan 2R plus 1 per R faktorial. Maka ini sama nggak dengan yang mau kita tunjukkan tadi? Dengan yang mau kita tunjukkan tadi adalah tadi ini sampai 2R kurang 1 atau 2R plus 1 nih? Tambah atau kurang yang tadi kita buat? Oh, ini sampai 2R kurang 1, Bu. 2R kurang 1 atau 2R plus 1? R-nya dimulai dari 0 loh. R-nya dimulai dari 0. Tambah atau kurang 2R-nya? Yang ini? Ini seharusnya tambah ya. Kenapa tambah? Karena R-nya dimulai dari 0. Kalau R-nya 0 berarti kan 1 gitu ya. Kan barisan kita 1. Kalau R-nya 1 maka kan jadi 3. 1 kali 3. Oke, sehingga yang mau kita tunjukkan adalah koefisien dari X pangkat R 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2R plus 1 per R faktorial. Nah, bisa kita lihat bahwa berapa ya tadi? Min 2 pangkat R, terus kombinasi dari min 3/2, terus di sini R itu sama dengan ini. Sehingga terbukti bahwa koefisien dari X pangkat R itu adalah 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2R plus 1 per R faktorial. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ingat ya, berarti kita gunakan persamaan binomial. Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke persamaan fungsi pembangkit eksponen untuk permutasi. Nah, kita punya rumus permutasi R dari N itu adalah ini ya. N faktorial per N dikurang R gitu. Nah, kalau kita mau mengkaitkan antara permutasi dengan kombinasi, berarti permutasi R dari N itu sama dengan kombinasi R dari N dikali R faktorial. Kenapa harus dikali R faktorial? Karena rumus kombinasi itu ada R faktorialnya di penyebutnya. Sehingga harus dikali R faktorial, nanti R faktorialnya bisa dicoret. Begitu. Kemudian, kemudian ini bisa kita tuliskan dalam bentuk deret seperti ini. Gitu ya. Sigma R sama dengan 0 sampai N PNR dikali X pangkat R per R faktorial. Gitu ya. Kita bisa tuliskan fungsi pembangkit eksponennya seperti ini. Yang mana kita substitusikan bahwa PNR itu sama dengan kombinasi R dari N dikali R faktorial gitu. Dikali R faktorial.
Oke, ini ada satu langkah yang di skip ya. Nah, kita bisa tuliskan sigma R sama dengan 0 sampai N, kombinasi R dari N dikali R faktorial, kan ini ada R faktorialnya, dikali lagi X pangkat R per R faktorial. R faktorial coret sehingga jadinya seperti ini, kombinasi R dari N dikali X pangkat R. Nah, kita punya ini adalah persamaan binomial, gitu ya. Persamaan binomialnya yang mana ini sigmanya sampai N, berarti di sini pangkat N, terus di sini pasti ada 1 pangkat N kurang R. Berarti di sini jadinya 1 ditambah X. Seperti tadi rumus persamaan binomial kan X pangkat N dikurang R dikali Y pangkat R gitu. Nah, berarti yang pangkat R itu letaknya di suku kedua. Yang pangkat N kurang R itu letaknya di awal gitu ya. Nah, sehingga karena ini pangkat N kurang R-nya nggak ada, maka pastilah 1 dipangkatkan N kurang R. Ya, karena 1 dipangkatkan berapapun juga nilainya 1. Nah, ini merupakan persamaan binomial. Sehingga fungsi pembangkit eksponen dari barisan permutasi itu sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Nah, 1 ditambah X pangkat N itu kan bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 1 ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial dikali 1 ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial sampai N kali. Ini kan sampai N kali gitu. X itu kan sama saja dengan X pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, apa sih hubungannya ini? Nanti bisa kita lihat ke penerapan selanjutnya. Nah, kita lihat contoh 543. Kita misalkan AR itu adalah jumlah dari permutasi R dari P objek yang identik. Ingat ya, di sini objek yang identik. Maka fungsi pembangkit eksponen dari AR itu adalah 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial sampai dengan XP per P faktorial. Nah, kok koefisiennya nggak ada, Bu? Nah, koefisiennya di sini adalah 1. A0 itu 1, A1 itu 1, A2 itu 1, sampai dengan AP itu juga 1. Nah, kenapa ini nggak ada seterusnya? Kalau misalkan dia hanya dibatasi sampai P saja, tidak ada seterusnya, berarti kita anggap koefisien dari AR itu sama dengan 0 untuk R yang besar dari P gitu. Kalau ini kan koefisiennya 0 kan ini berarti nggak ada gitu ya. Nah, apa sih arti 1 di sini gitu ya? Apa arti 1 di sini? Ini kan dia punya koefisien 1 semua nih. Nah, angka 1 di awal yaitu banyak cara menyusun objek ya. Menyusun 0, oke, 0 objek. Nah, sekarang kan kita nggak tahu objeknya apa, kita anggap saja objek. Kalau 1 di sini, 1 di depan X pangkat 1 itu adalah banyak cara, ada satu cara, bukan banyak cara, ada satu cara. Koefisien itu kan artinya banyak cara, berarti ada satu cara menyusun satu objek. Kalau yang ini juga ada satu cara menyusun 2 objek. Kenapa sih hanya ada satu cara menyusun 2 objek? Objeknya identik gitu. Kalau misalkan kita punya bola biru gitu, B1 dengan B2, itu sama saja dengan B2, B1. Kenapa? Bolanya identik. Nggak bisa kita bedakan antara bola 1, bola 2, bola 2, bola 1. Berarti banyak cara menyusun 2 bola, itu hanya ada satu. Sama halnya banyak cara menyusun P bola yang identik itu cuman satu. Gitu ya. Kenapa? Karena bolanya identik semua, berarti banyak caranya hanya satu.
Nah, itu. Jadi kalau kita ingin mencari berapa banyak cara menyusun bola, itu kita ambil koefisiennya ya, nilai dari koefisiennya. Kalau 2 bola berarti koefisien dari x kuadrat per 2 faktorial. Kalau 3 bola berarti koefisien dari x pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, begitu. Kita lanjut ke contoh 5.4.4. Misalkan AR itu adalah banyak jumlah permutasi R dari P dari bola biru yang identik. Nah, ini bola biru. Dan Q itu adalah bola merah yang identik. Ada sebanyak Q bola merah yang identik. Maka fungsi pembangkit eksponennya itu adalah 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial sampai dengan XP per P faktorial. Nah, ini banyak cara menyusun bola biru. Nah, yang ini banyak cara menyusun bola merah gitu ya. Sorry. Bola merah gitu. Kalau yang bola biru sampai X pangkat P, kenapa? Karena bolanya sebanyak P. Terus kalau bola merah itu sampai pangkat Q karena bolanya sebanyak Q gitu. Nah, ini berapa banyak caranya? Caranya seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah tahu, oh bola merahnya 1, bola birunya 2, baru bisa kita ambil pangkatnya. Sekarang ini masih secara umum. Persamaan umum dari fungsi pembangkitnya itu adalah seperti ini. Bisa nggak ini kita gabung, Bu? Nggak bisa, karena ini pangkat P, ini pangkat Q gitu ya. Berarti nggak bisa digabung. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan dari soal 5.4.4 ini, kita ingin mencari berapa banyak cara menyusun 2 bola biru dan 2 bola merah yang identik. Oke. 2 bola biru dan 2 bola merah yang identik. Sehingga dari persamaan ini tadi yang kita ambil, kalau kita ingin mengambil 2 bola biru berarti suku yang mana yang kita ambil? Ayo, suku yang mana dari sini yang kita ambil kalau kita ingin menghitung banyaknya 2 bola biru? Suku yang? Oke, X karena pangkat P. X pangkat berapa? P. X pangkat 2 ya. Kenapa X pangkat 2? Karena kita ingin mengambil 2 bola biru. Sama halnya, 2 bola merah yang mau kita ambil. Berarti yang mana yang kita ambil? Suku yang memuat X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena 2 bola biru. Sehingga dari sini, apa yang kita punya? X kuadrat per 2 faktorial dikali X kuadrat per 2 faktorial. Ini sama dengan X pangkat 4 per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, yang mana sih? Kan tadi kalau misalkan kita ingin mencari banyaknya cara menyusunnya, yang kita ambil adalah koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial gitu ya. Itu kan koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial ya. Kenapa? Karena ini kan ada 4 bola. Nah, kita nggak tahu angka di depannya ini berapa koefisiennya. Kita anggap saja koefisiennya adalah A. Sehingga kita bisa samakan koefisien dari X pangkat 4 yang ruas kiri itu adalah 1/2 faktorial kali 2 faktorial yang ruas kiri ya. Kemudian koefisien dari X pangkat 4 yang ruas kanan
itu A per 4 faktorial. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah nilai A, maka apa yang kita punya? A per 4 faktorial sama dengan 1 per 2 faktorial kali 2 faktorial. Atau ini sama saja dengan A sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini tentunya pasti kalian bisa hitung ya. Sehingga nanti jawabannya adalah 6. Berarti berapa banyak caranya? Ada 6 cara untuk menyusun 2 bola biru dan 2 bola merah. Oke, coba kita uraikan ya. Jadi ada 6 cara menyusun 2 bola biru dan 2 bola merah. Nah, susunannya itu apa saja? Nah, coba bisa jadikan BB, MM gitu ya. Terus bisa jadi, oke, BM, BM. Nah, baru 2. Bisa jadi MB, MB. Bisa jadi M, BBM. Kemudian BMMB. Itu 2. Nah, satu lagi apa yang belum? Apa yang belum? Susunan yang mana yang belum? M M M B B Bu. MMBB. Nah, ini ada 6 cara gitu. Bu, ini kan sebenarnya sangat mudah nih kita cari dengan permutasi dari eh, unsur yang sama gitu. Kan ada kan rumus permutasi dari unsur yang sama yang mana n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nr faktorial gitu. Nah, bisa pakai rumus ini sebenarnya. Kalau ini kan tadi kita coba menggunakan fungsi pembangkit. Ya, kalau pakai ini pun bisa 4 faktorial per bola birunya ada 2, berarti 2 faktorial dikali bola merahnya juga ada 2, sehingga ini jawabannya pun juga 6. Kenapa bisa memakai rumus permutasi dari beberapa unsur yang sama? Karena ini unsurnya sama, karena bolanya identik. Identik ya. Oke. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita coba lanjut. Berapa banyak cara menyusun 3 bola biru dan 2 bola merah yang identik? Berarti untuk yang bola birunya, karena ada 3 bola biru, kita ambil koefisien dari X pangkat berapa nih? Kita ambil suku dari X pangkat berapa kalau 3 bola biru? Berdasarkan ini, kita ambil X pangkat, suku yang ada X pangkat, ada 3 bola biru. Berarti yang diambil suku yang memuat X pangkat 3 per 3 faktorial. 2 bola merah berarti kita ngambil suku yang memuat X kuadrat per 2 faktorial. Gitu. Sehingga kalau kita kalikan, oke ini kita kalikan ya, berarti X pangkat 3 per 3 faktorial dikali X kuadrat per 2 faktorial itu sama dengan X pangkat 5 per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kita samakan dengan yang mau kita cari adalah koefisien dari X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, itu yang mau kita cari. Koefisien dari X pangkat 5 per 5 faktorial. Sehingga kita samakan kedua ruas. Kita samakan kedua ruas, berarti ininya coret. 5 faktorialnya pindah ke ruas kiri, berarti nilai A yang kita punya adalah 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, tentunya ini pasti kalian bisa ngitung ya, berapa nilai dari 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial itu nilainya. Berapa hasilnya nih? Hasil akhirnya? Ayo, berapa hasil akhirnya ada?
10. Sehingga jadi ada 10 cara menyusun 3 bola biru dan 2 bola merah yang identik. Oke. Susunannya apa saja? Nah, nanti kalian uraikan saja ya. Susunannya apa saja itu nanti tinggal kalian uraikan. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini merupakan rumus untuk banyaknya permutasi R dari multiset. Nah, apa sih artinya multiset? Misalkan banyaknya objek yang B1 itu sebanyak N1, banyaknya objek B2 sebanyak N2, banyaknya objek BK itu sebanyak NK. Bagaimana sih kita membuat fungsi pembangkit eksponennya? Nah, untuk B1, objek B1 itu kan sebanyak N1 ya. Sehingga fungsi pembangkitnya seperti ini. Sampai pangkat N1 per N1 faktorial. Untuk objek B2, ini sama saja dengan bola merah tadi. Ini bola merah, bola biru, bola hijau gitu. Untuk objek B2 itu sebanyak N2, berarti di sini deretnya sampai pangkat N2 per N2 faktorial. Sampai dengan objek BK itu di sini deretnya sampai pangkat NK per NK faktorial. Yang mana AR ini adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial ya. Ingat, kita yang selalu ingin kita cari itu adalah AR. Yang mana AR ini adalah banyak cara R permutasi, permutasi dari multiset. Maksud multiset di sini dia terdiri dari beberapa objek dan objeknya memiliki jumlah yang berbeda-beda atau memiliki jumlah objeknya. Bisa jadi jumlahnya sama sih, tetapi objeknya bisa jadi 1, 2, nggak selamanya 1. Oke. Nah, ingat ya, yang selalu kita cari adalah nilai dari AR. Kalau yang tadi AR-nya itu A ya, Ibu simbolkan dengan A besar. Nah, sehingga berapa banyak cara menyusun 4 huruf dari papaya, dari kata papaya. Yang mana papaya ini dia punya 6 huruf gitu. Banyaknya cara menyusun 4 huruf dari kata papaya. Nah, berdasarkan rumus multiset tadi, berarti kita punya, kita buat dulu himpunannya. Berarti kita punya P itu ada 2. Banyak objek P ada 2. Kayak gini kan tadi nulisnya ya. Terus A itu 3. 3 kali B2, B-nya itu adalah yang A, objeknya adalah A. Terus Y-nya 1. 1 kali Y. Nah, kayak gini cara nulisnya berdasarkan rumus yang ini. N1 kali objeknya apa, N2 kali objeknya apa, sampai NK kali objeknya. Nah, fungsi pembangkit FPE aja. FPE dari soal di atas adalah, nah untuk huruf A berarti FPE-nya 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Sampai pangkat 2 saja karena banyaknya huruf P itu sebanyak 2. Nah, ini untuk huruf P.
Sedangkan untuk huruf A itu sampai dengan X pangkat 3 ya. X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Sedangkan kalau untuk huruf Y itu sampai X pangkat 1 saja. Nah ini fungsi pembangkitnya. Ini untuk huruf A, sedangkan ini untuk huruf Y gitu ya. Oke. Nah, banyaknya cara menyusun 4 huruf, tentunya kita ambil koefisien dari X pangkat 4. Oke. Banyak cara menyusun 4 huruf itu adalah, berarti yang mau kita cari A4. Kenapa A4? Karena hurufnya ada 4. Yang mana A4 itu merupakan koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial. Berarti yang mau kita cari itu adalah koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, sekarang Ibu mau tanya perkalian yang mana sih yang menghasilkan nanti X pangkat 4? Dari kurung 1, kurung 2, kurung 3 yang menghasilkan X pangkat 4 yang mana kali yang mana? Coba disebut. Kalau misalkan kurung pertama Ibu ambil 1 gitu ya. Kurung kedua kita ambil berapa? Yang suku yang mana biar nanti hasilnya X pangkat 4? Ayo. Kita mau ngambil dari ketiga kurung ini. 1 dikali. Misalkan kurung ke 2 Ibu mengambil X pangkat 3. Berarti di kurung ketiga kita ambil X pangkat 1. Kenapa? Agar hasilnya X pangkat 4 ya. 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial dikali X pangkat 1 per 1 faktorial. Ini sama dengan X pangkat 4 per 3 faktorial kali 1 faktorial gitu. Berarti ini menandakan tidak ada huruf P, 3 huruf A, dan 1 huruf Y. Itu. Ini artinya apa? Ini artinya karena di sini 1, kalau angka 1 saja berarti tidak ada huruf P. Berarti ini menandakan P-nya 0, terus A-nya 3, dan Y-nya 1. Ini kan 4 huruf jadinya ya. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Tentunya cara menghitung A4 itu sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Datang dari mana 4 faktorialnya? Dari sini. Nah, ini kan nanti seperti yang soal sebelumnya dia pindah ruas sehingga jadinya di atas posisinya gitu ya. 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial ngambilnya dari sini. Yang mana ini hasilnya adalah 4 gitu. Kemungkinan yang kedua masih ada lagi. Di kurung pertama kita ambil X per 1 faktorial. Kurung kedua kita ambil X kuadrat per 2 faktorial. Kurung ketiga berarti X per 1 faktorial. Maka ini hasil kalinya X pangkat 4 per 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Gitu ya. Yang mana ini artinya P-nya 1, A-nya 2, dan Y-nya juga 1. Kalau kita hitung nilai A4-nya berarti 4 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Maka ini hasilnya 12 gitu. Terus kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga kita masih ambil X pangkat 1 per 1 faktorial di kurung pertama.
di kurung kedua kita ambil X pangkat 3 bisa. Sehingga di kurung ketiga itu kita ambil 1 saja. Koefisien yang 1. Kenapa? Karena ini kan udah menghasilkan X pangkat 4 hasil kali dari kurung pertama dan kurung kedua. Sehingga ini menjadi X pangkat 4 per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Maka nilai A4-nya itu adalah 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial hasilnya 4. Ini merupakan susunan dari 1P, A-nya 3. Y-nya tidak ada. Kemudian susunan yang keempat, kita bisa ambil yang X kuadrat di kurung pertama. Terus ambil juga X kuadrat di kurung kedua bisa. Ini sudah menghasilkan X pangkat 4 sehingga di kurung ketiga kita ambil angka 1. Maka ini hasilnya X pangkat 4 per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang mana nilai AR-nya, A4-nya jadinya 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Tadi hasilnya adalah 6 ya. Ini hasilnya 6. Kemudian yang kelima masih ada, sorry. Yang kelima itu kita ambil X kuadrat di kurung pertama. Kita ambil X pangkat 1 di kurung kedua dan X pangkat 1 di kurung ketiga. Sehingga ini juga menghasilkan X pangkat 4 per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sehingga banyaknya A4-nya itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sehingga ini menjadi 12. Kemungkinan yang lain tidak ada lagi, maka totalnya itu adalah 4 ditambah 12 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12. Sehingga ini menjadi jawabannya 38. Ada 38 cara gitu ya. Ini ada 38 cara. Oke. Kalau menggunakan rumus permutasi biasa bisa nggak, Bu? Misalkan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Tidak bisa ya, karena permutasi dari beberapa unsur yang sama itu kita susun semua objeknya gitu. Kita susun semua objeknya. Sedangkan ini kan objeknya ada 6 ya. Ada 6 yang mau kita susun hanya 4 saja gitu. Sehingga kita harus ambil dulu 4 gitu ya. Ambil 4 dulu, baru 4 itulah yang kita susun menggunakan rumus ada beberapa unsur yang sama gitu. Ambil dulu objeknya 4, baru disusun dengan menggunakan rumus permutasi dari beberapa unsur yang sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini perluasan dari rumus yang tadi. Kalau misalkan kita punya banyaknya objek B1 sampai tak hingga, banyaknya objek B2 sampai tak hingga juga, dan objek BK sampai tak hingga, maka rumus dari em, fungsi pembangkit eksponennya itu adalah pangkat K. Kenapa pangkat K? Karena ini ada K objek. Ini kan nanti kalau B1 kita tuliskan bentuknya seperti ini juga. B2 fungsi pembangkitnya seperti ini juga, karena sampai tak hingga. Sampai dengan objek K itu, kalau kita tuliskan fungsi pembangkitnya kan ini juga. Kita kalikan fungsi itu sebanyak K kali kan jadinya pangkat K gitu. 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial sampai dengan tak hingga itu pangkat K. Yang mana yang di dalam kurung ini, merupakan bentuk dari E pangkat X. Ya, E pangkat X. Kenapa? Karena yang di dalam kurung ini kalau kita tuliskan dalam notasi sigma, itu menjadi sigma X. Oke.
X pangkat R per R faktorial, yang mana R-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Yang mana ini bisa kita nyatakan dalam bentuk E pangkat X dipangkatkan K. Sehingga ini menjadi E pangkat KX, yang mana E pangkat KX itu kan tadi di slide ketiga itu kalau kita notasikan dalam bentuk notasi sigma, KX pangkat R per R faktorial. Dipecah lagi, jadinya K pangkat R dikali X pangkat R per R faktorial. Nah, jadi yang mau kita cari yang mana? Nanti nilai AR, yang mana nilai AR itu adalah K pangkat R. Kan koefisien dari X pangkat R per R faktorial kan yang mau kita cari. Mana koefisien dari X pangkat R per R faktorial? Itu adalah K pangkat R. Maka nilai AR-nya itu sama dengan K pangkat R. Nanti menyesuaikan, oh objeknya sebanyak 3 jenis objek, berarti K-nya 3. R-nya ini tergantung yang mau kita cari berapa banyak yang mau kita ambil. R itu kan berapa banyak yang mau kita susun. Begitu. Jadi rumusnya AR sama dengan K pangkat R. Oke. Lanjut ke contoh 547. Di sini kita ingin menyusun AR itu adalah notasi dari jumlah R digit barisan kuarter. Yang mana barisan kuarter itu adalah barisan yang berbasis 4. Ini basisnya basis 4. Jadi kalau barisan yang basisnya basis 4, kuarter itu kan 1/4 gitu ya. Dia dimulai dari 0 sampai 3. Karena ini 0, 1, 2, 3 itu yang berbasis 4 gitu. Sama dengan yang biner. Kalau biner itu bilangan yang berbasis 2. Kenapa? Karena dia hanya 0 dan 1 gitu ya. Hanya 0 dan 1. Nah, kita ingin menyusun digit-digit ini, digit 0, 1, 2, 3, yang mana digit 2 dan 3 itu muncul paling sedikit 1 kali. Temukan AR-nya. Temukan AR-nya. Nah, dari sini kalau kita ingin mencari, oke, AR dari soal ini, yang pertama kita coba tuliskan dulu ya. Kita coba tuliskan FPE dari soal di atas adalah, oh ini sudah ada dalam bentuk bahasa Inggrisnya ya. Sorry. FPE dari soal di atas berarti untuk 0 kita mulai dari 0. 0 itu nggak ada syaratnya, berarti 1 tambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial sampai dengan tak hingga gitu ya. Ini untuk 0. Untuk 1 juga gitu. 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial sampai dengan tak hingga. Ini muncul angka 0. Ini untuk angka 1. Sedangkan untuk angka 2 paling sedikit muncul 1 digit. 1 ya. Paling sedikit muncul 1. Sehingga kita mulai dari X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kenapa kita mulai dari X tidak 1? 1 itu menandakan tidak ada objek itu muncul. Ada satu cara untuk objek itu tidak muncul gitu ya. Sehingga kan di sini diminta paling sedikit 1. Berarti kita startnya dari X pangkat 1. Ini untuk yang angka 2. Dan angka 3 juga sama. Oke. Sehingga ini kita bisa sederhanakan gitu ya. Yang mana yang kurung pertama ini itu E pangkat X, Ibu bisa tulis. Karena ini fungsi bentuk deret kuasanya E pangkat X. Yang untuk angka 1 juga gitu, E pangkat X gitu ya. Terus untuk yang angka 2 ini adalah E pangkat X kurang 1. Kenapa ada kurang satunya, Bu? E pangkat X itu kan dimulai dari 1 tambah X kuadrat gitu ya. Tambah X kuadrat per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ini sama dengan E pangkat X. Kalau misalkan
Ibu monsternya dari X saja, berarti satu yang di kiri ini kita pindah ruas ke kanan. Jadinya ini E pangkat X kurang 1. Sehingga kalau startnya dari X itu fungsinya menjadi E pangkat X kurang 1. Nah, ini juga untuk yang angka 3 juga E pangkat X kurang 1. Sehingga ini sama dengan E pangkat 2X dikali E pangkat X kurang 1 kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa kita kalikan lagi, kita coba uraikan gitu ya. E pangkat 2X seharusnya menghemat langkah langsung kita kalikan saja. Ini hasil kalinya E pangkat 2X terus min 2 E pangkat X ditambah 1 gitu. Kita kalikan ke dalam. Jadinya ini E pangkat 4X dikurang 2 E pangkat 3X ditambah E pangkat 2X. Nah, ini kalau kita tulis dalam notasi sigma, kita balikkan lagi dalam notasi sigmanya. Ibu tulis di sini saja ya. E pangkat 4X dikurang 2 E pangkat 3X ditambah E pangkat 2X itu notasi sigmanya. Untuk E pangkat 4X itu kan tadi 4 pangkat R dikali X pangkat R per R faktorial kan. Ini. Sedangkan kalau untuk E pangkat 3X berarti sigma 3 pangkat R dikali X pangkat R per R faktorial. Ditambah untuk E pangkat 2X berarti sigma 2 pangkat R dikali X pangkat R per R faktorial. Gitu. Kita coba uraikan. Sehingga ini sama-sama punya sigma X pangkat R per R faktorial bisa kita keluarkan. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat R dikurang 2 dikali 3 pangkat R ditambah 2 pangkat R dikali sigma. Oke, sigmanya di depan saja ya. Beda artinya kalau sigmanya di belakang. Sigmanya di depan saja sehingga ini ada X pangkat R per R faktorial. Kita keluarkan X pangkat R dan R faktorialnya ya. Sehingga kan yang mau kita cari itu adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial. Atau yang mau kita cari itu adalah nilai dari AR. Yang mana AR di sini itu sama dengan 4 pangkat R dikurang 2 dikali 3 pangkat R ditambah 2 pangkat R. Nah, inilah persamaannya. Kita tidak tahu berapa banyak R digitnya. Di sini cuma disebutkan digitnya itu sebanyak R gitu. R digit. Nah, sehingga di sini jawabannya pun dalam bentuk R. Karena soalnya itu R digit. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Ini catatan ya, kita punya E pangkat X itu kan persamaannya seperti ini ya. Sedangkan kalau E pangkat min X, berarti kita ganti X-nya dengan min X. Nah, X ini kita ganti min X jadinya seperti ini. Sedangkan untuk pangkat genap, kalau X-nya kita ganti jadi min X itu tetap. Kenapa? Karena dia pangkat genap. Sedangkan kalau untuk pangkat ganjil, X-nya diganti menjadi min X, berarti tandanya berubah jadi negatif. Itu saja. Nah, sehingga kalau persamaan ini kita tambah dulu, yang suku-suku ganjil itu pasti habis. Yang suku-suku ganjil. Bersisalah suku-suku yang berpangkat genap. Kan ini 1 tambah 1 kan 2 ya.
Terus ini juga sama, ada duanya juga X kuadrat per 2 faktorial. Nanti yang X pangkat 4 ada 2 juga. Sampai dan seterusnya. Nah, karena ini ada 2 di setiap koefisien, maka kedua ruas kita bagi 2. Sehingga kalau kedua ruas dibagi 2, maka jadinya seperti ini. Kita hasilkan fungsi pembangkit baru, yaitu fungsi pembangkit dari 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya itu sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Nah, kalau misalkan 2 persamaan ini kalian kurangkan, maka suku-suku yang bernilai genapnya habis dan bersisalah suku-suku yang berpangkat ganjil. Sehingga bersisalah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah ini kalau ditanya barisannya apa Bu ini? Ini barisannya 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Kalau ini barisannya apa? Barisannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya gitu ya. Nah kan untuk yang angka 1 kan tidak ada, berarti itu kita tulis 0. Terus untuk yang X pangkat 1 koefisiennya 1. X pangkat 2 tidak ada koefisien, berarti kita buat 0. X pangkat 3 koefisiennya 1. Terus suku-suku yang pangkatnya ganjil koefisiennya 1, sedangkan yang lain itu koefisiennya 0. Nah, lanjut. Ini masih banyak ya, sebentar. Oke, nggak apa-apa, kita satu soal lagi. AR itu adalah banyak cara menyusun R digit ternary. Oke. R digit ternary sequence yang mana memuat bilangan ganjil. Ganjil, oke. Angka nolnya itu banyaknya ganjil dan angka satunya itu banyaknya genap gitu ya. Angka 0 banyaknya ganjil dan angka 1 banyaknya genap. Nah, bilangan ternary itu barisan ternary itu adalah barisan yang terdiri dari angka 0, 1 dan 2. 0, 1 dan 2 ya. Nah, ingat di sini untuk angka 0-nya katanya jumlahnya ganjil. Sedangkan angka 1 itu jumlahnya genap. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponen dari angka 0, karena yang diminta jumlahnya ganjil, berarti kita pakai yang tadi. Untuk yang ganjil kita pakai yang ini. Sedangkan untuk yang genap ini. Gitu. Berarti untuk yang ganjil E pangkat X dikurang E pangkat min X bagi 2. Ini untuk angka 0. Dikali untuk angka 1 genap berarti E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Ini untuk yang angka 1 jumlahnya genap. Sedangkan untuk angka 2 tidak ada ketetapan, berarti ini fungsi pembangkitnya fungsi pembangkit biasa. Bu, kenapa nggak dituliskan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial? Kan sama saja ya. Ini kan nanti ujung-ujungnya adalah E pangkat X gitu ya. Di sini saya tidak tuliskan lagi biar nggak panjang gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Sehingga kalau kita kalikan jadinya 1/4 E pangkat X buka kurung. E pangkat 2X. Ini habis jadinya min E pangkat min 2X. Kalau kita kalikan yang kurung pertama dengan kurung kedua hasilnya yang ini. E pangkat X ini Ibu letak di depan. Nah ini kalau kita kalikan ke dalam E pangkat X-nya jadinya E pangkat 3X dikurang E pangkat min X. Kalau kita tuliskan dalam notasi sigma. Sigma R dari 0 sampai tak hingga, kita langsung seperti tadi saja ya. Ini jadinya karena 3X berarti 3 pangkat R dikurang. Ini min 1 berarti min 1 pangkat R. Ini Ibu kurung di luar ada X pangkat R per R faktorial.
gitu. Sehingga yang mau kita ambil yang mana? Yang mau kita ambil adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial yang ini. Seperempatnya ikut ya, seharusnya kan seperempat ini di dalam. Sehingga koefisien dari eh, X pangkat R per R faktorial adalah, jadi AR itu sama dengan 3 pangkat R dikurang min 1 pangkat R per 4. Atau seperempatnya ditulis ke depan juga boleh. Oke, untuk contoh 548 ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, ini panjang sih, nanti silakan kalian coba baca ya. Takutnya nanti yang Jumatan itu ini terlambat gitu ya. Nah, ini itu di LMS sudah ada penyelesaian dari soal-soal ini tentunya. Terus kalau untuk yang ini gimana cara memahaminya, Bu? Coba dibaca. Nah, kalau yang tadi yang kita susun adalah eh, objeknya identik gitu ya. Objeknya identik. Sedangkan di sini objeknya berbeda atau tidak identik. Dan boxnya pun berbeda gitu ya. Kalau yang tadi boxnya yang berbeda, objeknya identik. Kalau yang ini objeknya identik, boxnya juga identik. Sehingga menyusun bola itu berbeda kalau kita tempatkan di box yang berbeda eh, bolanya gitu. Nah, mungkin pengantar aja sedikit bagaimana sih memahami ini. Kita coba dulu lah, ini kan kita nggak tahu berapa banyak objeknya. Kita nggak tahu. Di sini dia cuma bilang ada R objek gitu. Nah, untuk mudah memahaminya kita ambil R-nya itu 7. Berarti objeknya ada 7 ya. Objeknya ada 7. Yang diminta apa? Yang diminta di box pertama dan kedua itu memuat objek dengan jumlah genap. Jumlahnya, dia cuma minta jumlahnya. Terus box 3 itu memuat objek dengan jumlah ganjil. Sedangkan box 4, karena ada 4 box 4 itu nggak masalah mau genap atau ganjil jumlahnya. Kita coba ilustrasikan dengan R sama dengan 7, maka ilustrasinya akan seperti ini. Berarti box 1 dan 2 itu jumlahnya genap, jumlah bolanya ya. Ini kan ada sebanyak 2 nih. Ini juga ada sebanyak 2. Box 3 jumlahnya katanya ganjil, ini ada 1. Terus box 4 bebas, mau genap atau ganjil bebas gitu. Nah, tentunya berbeda juga. Kenapa? Objeknya berbeda. Berarti kalau ibu letak gitu, 64 di box 2 sama 14 di box 2 itu nggak sama artinya. Kalau yang kita pelajari tadi itu sama. Kenapa? Karena identik. Mau kita letakkan 2 bola di box 2, terus kita ambil 1 bola, kita tukar nih bolanya. Kita letakkan lagi di box 2 itu tetap sama artinya. Kenapa? Bolanya identik. Sekarang ini bolanya berbeda. Sehingga tentunya ini juga berbeda cara mencarinya gitu ya. Apa sih arti ini, Bu? Gitu. Arti dari ini di box 1, tunggu. Oke. Arti dari ini, bola nomor 1 letaknya di box 2. Bola nomor 1 letaknya di box 2 ya. 3 ini artinya bola nomor 3 letaknya di box. Sorry. Bola nomor 2 letaknya di box 3, benar. Bola nomor 2 letaknya di box 3. Angka 1 ini artinya bola nomor 3 letaknya di box 1. Nah, sehingga kan susah ya karena dia bolanya berbeda, makanya kita harus memberikan label gitu. Nah, bagaimana sih cara menghitung ini? Itu cara menghitungnya yaitu dengan cara, sebentar ini contoh.
Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. Berarti kita lihat dari banyak bolanya gitu ya. Banyak bolanya. Jumlah bolanya. Di box 1 itu tadi jumlahnya harus genap. Berarti E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Kenapa dipangkatkan 2? Box 1, box 2 itu harus genap. Box 3 ganjil berarti E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Itu di box 3 ganjil, sedangkan di box 4 itu bebas. Jadinya E pangkat X. Nah, kalian tinggal menyelesaikan ini saja. Tinggal kalian selesaikan seperti yang tadi Ibu sudah selesaikan, seperti ini. Ubah X, X-nya ini, pangkat X-nya dikali-kalikan, setelah itu diubah ke dalam notasi sigma, sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai dari koefisien X pangkat R per R faktorial, atau nilai dari AR-nya. Kalau yang ini silakan nanti pembahasannya dilihat di LMS ya, ada filenya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya dulu sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, Ibu coba absen dulu. Sebentar ya, Ibu absen. Hmm. Silakan di open kameranya.